Heho Pop gengs, Mesir kuno telah berhasil mengembangkan salah satu metode yang membuat pakar modern iri. Mumifikasi menjadi salah satu konten andalan saya. Mumi-mumi dari Mesir ini memang sangat menakjubkan. Gabungan antara tradisi, kepercayaan, ilmu pengetahuan, dan sains kuno. Seti pertama, Firaun kedua dari dinasti Ramesid, memerintah sekitar 1294 atau 1290 sebelum Masehi hingga 1279 sebelum Masehi. Dilahirkan dari pendiri dinasti ke-19 Mesir kuno, Ramses pertama. Nanti kita lihat bagaimana hebatnya Seti I atau pertama di masa hidupnya. Karena untuk semua Firaun, anaknya Ramses kedua belum bisa dikalahkan kekuatan, keagungan, dan popularitasnya di masa hidup. Karena kematian menghampiri keduanya, Seti I yang menuai decak kagum. Muminya dianggap sebagian besar ilmuwan sebagai mumi terbaik yang pernah ada, melalui proses pengawetan yang luar biasa. Mesir kuno memang percaya bahwa tubuh manusia masih akan terus ditempati di kehidupan selanjutnya. Persiapan tubuh Seti I adalah pengejauhan tahan dari kepercayaan dan tradisi peradaban kuno. Tubuhnya dipersiapkan dengan sangat baik. Otak ditarik keluar melalui lubang hidung menggunakan kait besi. Seluruh organ dalam ditarik keluar menjauh dari jantung. Semua organ itu disimpan di dalam wadah khusus dengan bentuk keluaran seperti patung kecil. Mereka tidak dibuang karena dipercaya bisa bersatu di alam berikutnya. Nah, tubuh yang telah kosong akan diselimuti garam bernama natron, garam kimia yang sudah digunakan sejak zaman perunggu kuno. Tubuh yang digarami itu dibiarkan, dikeringkan selama 40 hari. Setelah itu, perban linen dililitkan dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Diselimuti seluruh tubuh dengan lem sebagai perekat agar tak ada ruang untuk udara bisa masuk. Saat semua telah selesai, mantra magis pun sebagai penutup. Diharapkan agar mumi ini dilindungi di dalam peraduannya. Tahun 1817 saat Seti I ditemukan pertama kali di lembah para raja. Semua proses mumifikasinya terungkap beberapa tahun kemudian. Tidak begitu mengherankan, itu adalah pengetahuan umum bagi ilmuwan. Tapi dilakukan di masa kuno adalah hal yang lain. Dan ketika perban dibuka, kulit Seti I adalah hal lain selanjutnya. Untuk tubuh berusia 3000 tahun, kulit Seti I ini sangatlah awet. Guratan wajahnya pun masih jelas. Selain itu, sarkofagus atau kerandanya adalah unsur yang membantu ilmuwan mengungkap kisah hidupnya. Bahwa beliau meninggal di usia 40 tahun. Beliaulah sebenarnya pendiri dinasti Ramses, karena ayahnya cuma memerintah selama 2 tahun. Kemudian, beliaulah yang mempromosikan kemakmuran Mesir, membuka tambang, menjaga perbatasan, memerangi beberapa bangsa, dan menghasilkan karya besar. Salah satunya adalah kuil Abydos. Dan rekonstruksi digital lah yang beneran menghidupkan sang Firaun ini. Proses mumifikasi Seti I mungkin akan ganjil jika membahas penemuan mumi perempuan Mesir dalam keadaan hamil. Ditemukan oleh tim peneliti dari Polandia pada tahun 1820-an dan tahun 1917 disimpan di Museum Warsaw dan terus jadi bahan pemeriksaan. Penemuan ini disebut penemuan yang menggemparkan. Karena pertama, ini adalah mumi pertama yang ditemukan dalam keadaan hamil. Kedua, ini adalah penemuan pertama 2 tubuh dalam 1 sarkofagus. Ketiga, proses mumifikasinya berarti tidak memakai proses yang sama dengan yang lain. Keempat, identitas mumi perempuan ini masih belum jelas sampai sekarang. Dan yang terakhir, janin dalam perutnya berarti menjadi mumi termuda yang pernah ada. Saat pertama kali ditemukan, ia disangka sebagai pendeta Mesir kuno karena coretan di sarkofagusnya. Setelah dipindahi, ada kerangka kaki di dalam perutnya. Itu ternyata adalah janin yang ikut terawetkan di dalam tubuhnya. Otopsinya pun menghasilkan kesimpulan sementara. Meninggal di usia 20 atau 30 tahun, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sekitar abad pertama sebelum Masehi.
Perkembangan janinnya menunjukkan bahwa dia hamil antara 26 dan 30 minggu. Tapi nih, jika proses pertama mumifikasi adalah dengan mengeluarkan seluruh organ, itu janin berarti dengan sengaja disimpan begitu saja. Artinya, ia dimumikan dalam kondisi hamil dengan sengaja dan sangat berhati-hati. Terlihat dari perban yang sangat rapi dan tidak ada kerusakan. Penyebab kematiannya sendiri dan identitasnya masih misteri. Tapi yang jelas, sosoknya bukan orang sembarangan. Itu disimpulkan dari kondisi rapihnya si mumi ini. Dan ini adalah mumi yang telah dipajang di Museum Inggris sejak tahun 1901. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1896 oleh penduduk Gebelein, Mesir. Mumi ini adalah mumi pertama yang diperlihatkan ke publik. Disebut mumi predinasti Gebelein dengan penanggalan karbon sekitar 3400 sebelum Masehi. Proses mumifikasinya sekali lagi unik. Tidak seperti Seti I. Lokasi penemuannya disebut di laut tanpa air. Terletak di lereng timur Bukit Utara di Gebelein. Nah, di masa pradinasti alias sebelum dinasti Mesir lahir, mumi dikuburkan secara telanjang. Membuat tubuhnya langsung bersentuhan dengan pasir hangat, pasir gurun, dan matahari. Menyebabkan sebagian besar air dalam tubuhnya itu cepat menguap atau terkuras habis. Dan jasad secara alami dikeringkan lalu terawetkan. Dan dari hasil pemeriksaan bisa dipastikan bahwa mumi berjenis kelamin laki-laki ini berusia 18 hingga 20 tahun saat meninggal. Ada beberapa tulang yang rusak, diduga hasil tusukan dan tak ada perlawanan karena tidak ada luka pertahanan. Tahun 2019, penemuan menggemparkan kembali terjadi. Tidak satu, tapi puluhan sarkofagus ditemukan di kawasan Saqqara, 15 km dari piramida Giza. Awalnya 13 penemuan, lalu 12, hingga akhirnya total 30 sarkofagus ditemukan. Oktober 2019 secara resmi peti dibuka di depan wartawan. Isinya sangat mencengangkan karena tidak satu pun ditemukan kerusakan. Ini adalah temuan mumi paling sempurna jika melihat semua elemennya. Mungkin salah satunya karena peti mati ini berasal dari periode akhir Mesir kuno. Berusia lebih muda dari mumi lainnya. Bagi kita sih tetap tua karena berusia 2000 tahun. Mengejutkannya tidak berhenti sampai di situ. Penemuan terbarunya mencukupkannya menjadi 59 sarkofagus dan dibuka di bulan Oktober 2020. Gak berhenti, beberapa bulan kemudian bertambah lagi jumlahnya menjadi 160. Penemuan mumi terbanyak dalam waktu yang dekat di masa pandemi. Penemuan arkeologi ini disebut paling menggemparkan sejak pandemi menyerang. Dibuka agak terlambat karena masih belum kondusif. Tempat penemuan Seti I, Lembah Para Dewa, memang lokasi populer semenjak penemuan mumi-mumi petinggi dinasti Ramses. Aku adalah salah satu yang sering mengangkatnya. Sayangnya, ada harta karun dari Mesir yang kurang diekspos. Harta karun Tanis, ditemukan di akhir 1930-an dan awal 1940-an. Di kota Tanis yang terletak di delta Nil Timur, Laut Kairo. Makanya disebut harta karun Tanis. Harta karun ini berisi banyak benda arkeologis, terdiri dari 5 topeng, salah satunya topeng sang raja. Ini topeng pemakaman Raja Soseng kedua. Ini topeng profil sampingnya. Ada banyak barang-barang indah, seperti ini. Dan ada peti mati atau sarkofagus dengan warna dari perak dengan ukiran unik. Bentuknya yang unik dengan beberapa wadah kecil di sampingnya. Tapi bukan pada benda-bendanya, yang menjadi hal menggemparkan adalah pemakamannya. Bejibun, harta karunnya tersimpan rapi di pemakaman yang tidak dijarah. Semuanya masih terjaga. Dan ya, makamnya lah satu-satunya yang tidak dijarah selama penemuan makam-makam orang dulu. Jadi seperti menemukan harta karun, berisi benda, dan perhiasan berbahan perunggu perak dan permata. Juga harta karun bagi penelitian arkeologi, karena sangat lengkap. Pemakaman dengan 3 kamar dan beberapa bilik kecil. Penemuan ini sama spektakulernya dengan penemuan Tutankhamen. Tapi pengumuman Perang Dunia menutupi kehebohan. Dan yang berada di dalam pemakaman ini adalah Raja Soseng, Firaun dari dinasti ke-22 di Mesir.
jauh setelah dinasti Ramses. Oke, mari kita bicara tentang muminya. Untuk harta karunnya, itu konten berbeda. Dari pemeriksaan, ilmuwan memastikan beliau meninggal karena infeksi septik masif akibat luka di kepala.